yang dibangun oleh provinsi. Yang di mana lokasinya? Di Salo, Timur, dan Sepunggu. Jadi itu tidak tuntas, Pak. Jadi sudah terhubung, cuma lantainya belum, sudah berapa tahun? 3 tahun mangkrak, Pak. PU ini seksi, sangat seksi. Dan di sini orang sangat banyak yang yang tergelincir. Kadang juga kita udah hati-hati dengan jebakan, dengan segala macamnya, akhirnya kita juga menjadi bukan nanti Ustadz Sarul Aidi sendiri yang akan dirugikan, tetapi juga masyarakat Kampar dan beliau juga sangat dirugikan. Kami minta ini dengan sikap kehati-hatian ke depannya apapun yang mesti dilakukan. Dan kami yakin ini sudah menjadi pikiran dari PKS sendiri di tingkat pusat, karena mereka di luar daripada pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kemarin berharap beliau ini duduk di Komisi Keagamaan Curangan. Paling tidak kalau beliau ini di Komisi Keagamaan, mungkin ada juga selesai ke bawah ya, paling tidak itu ya yang akan Jangan lupa subscribe The Malik Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka mendengarkan dan juga temu ramah silaturahmi dengan dua orang tokoh kampung kita ini, Kabupaten Kampar. Satu Ustadz Sarul Aidi, yang kedua saudara kita Adi Asta. Keduanya merupakan tokoh muda yang saat ini diberikan kesempatan oleh Allah dan amanah untuk menyambung lidah rakyat. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, mungkin ini pertanyaan ataupun juga mengingatkan untuk Ustadz Sarul Aidi. PKS kan di luar dari pemerintahan. Dan yang ketiga, dengan kondisi saat ini, apa yang Ustadz Sarul sampaikan, kami juga sangat mengapresiasi. Dari semua perkembangan hari per hari, kami juga mengikuti baik yang kerjasama dengan internasional ataupun perkembangan yang ada untuk kampung kita ini, Kabupaten Kampar dan Riau. Dan itu juga saya mendengar bukan hanya dari kabupaten kita atau dari provinsi ini juga, tetapi juga dari Sumatera Barat juga ada ya kawan-kawan yang apresiasi. Itu karena ada sering nampak sama foto sama saya, itu kawan abang, kawan udah ya. Itu yang tanya bukan orang biasa, tetapi itu levelnya wakil bupati. Gitu. Kebetulan juga ada hubungan dengan kita. Nantilah bang, nanti suatu saat tolong saya kenalkan dengan beliau. Itu nanti. Kebetulan malam ini juga sudah penghitungan beliau jadi bupati Padang Pariaman. Promosi ya. Sudah di sana awal. Balanci-lancian bana. Iya. Artinya apa? Artinya beliau ini bukan saja dilihat oleh orang Riau itu sendiri atau Kabupaten Kampar, juga ditengok kiprahnya, mungkin juga ditanya dari kawan-kawan PKS yang ada di Sumatera Barat. Ini yang Dan yang patut kita apresiasi apa yang beliau sampaikan, sampai kini HP tidak satu kau. Nomor tidak, ya kan? Kadang-kadang lah 10 mengerti nama HP kawan garang tapi tidak kok, alhamdulillah. Tapi ya curang kok dari paparan yang Buya sampaikan tadi lah, banyak
Kojo di Kementerian PU itu di Jakarta. Ini bisa ngambok. Apa gak yang tuh awak yang bisa lo awak ke Arab boy. Kira-kira itu yang disampaikan ke Ambo tadi. Paling tidak begini. Kawan-kawan wartawan di Jiko, sebab 70% pergerakan wartawan kawan-kawan yang ada tuh di Jiko, kebanyakan yang ada di Tuas Sungai Jantan itu. Banyak markas. Kadang-kadang ala panjang tadi udah ipadu ada. Ya kenapa? Bukan karena apa? Sehingga untuk memframing apapun yang terjadi di Pemda, bukan tidak kuat dengan tekanan, bukan tidak apa, tetapi dengan kondisi mereka juga ini membuat mereka terbatas untuk melangkah apapun di kiri kanan, kadang-kadang terlihat tetapi tidak terbacakan. Nah ini kadang-kadang yang apa? Kami berharap bukan mau ditubuhkan untuk kawan-kawan wartawan, tapi memang tiap hari bergulat dengan mereka, tahu dengan kondisi-kondisi mereka. Harapan ke depan, bagaimana penguatan-penguatan, saya lihat saudara Midas ini boleh juga Ustaz bawa ke Jakarta. Untuk apa nanti porsinya itu terserah. Yang jelas kami menginginkan, itu bersama ya. Awak menginginkan dua tokoh-tokoh pers yang ada di Kampar kok bisa belum berkiprah. Bagaimanapun caranya Ustadz nantilah yang memfollow up. Yang penting ini kita acungkan dulu karena dirinya udah menjadi ketua, mungkin untuk pusat apa nanti yang bisa. Sebab kalau kita berbicara banyak di tatanan daerah ini juga tidak akan banyak berpengaruh terhadap kita. Tetapi apabila kita berbicara di tingkat pusat ini akan banyak berpengaruh terhadap daerah. Itu dalam prinsip pers. Terakhir kami hanya bisa mendoakan Ustaz Sahrul dan Ardiansah bisa bekerja dengan baik dan juga amanah. Kalau yang untuk awak tetap akan untuk awak, kalau untuk uang tetap akan jadi untuk uang. Itu prinsipnya di dalam awak Bokojo. Semoga dengan sikap amanah bisa menyambung lidah rakyat itu. 2024 itu tidak lama. 2024 itu tidak lama, sebentar saja. Jadi berikan etalase yang baik terhadap kita semua, terutama kawan-kawan wartawan. Buruk kata mereka bisa buruk kata masyarakat. Ini yang penting. Jadi dulu tulisan pena wartawan itu berbahaya, sekarang jari wartawan itu sangat berbahaya. Jadi ini mohon juga diberikan nanti apa. Tentu mereka ingin duduk apa atau awak kok, gitulah ya. Jadi kami mengharapkan langkah kedepannya Ustaz Sahrul dan Bung Ardiansah, tokoh muda, sebenarnya orang kesehatan ya, iya, tetapi bergerak di bidang kelautan, jadi banyak corak ragam. Ada satu lagi tadi masalah sekolah disinggung. Kebetulan barusan 2 hari lalu penutupan akreditasi sekolah di Madrasah di Riau. Ada 40% sekolah kita di Riau yang masih belum layak mendapat C. Dapat C, artinya ini masih PT, tidak terakreditasi. Padahal tahun lalu itu mereka C. Ada yang predikat A tahun lalu, ini turun menjadi B. Ada yang B turun menjadi C. Dan jarang ada, hanya 10% yang naik dari C menjadi B, B menjadi A. Ini kenapa? Infrastruktur juga yang berbicara. Ini harus juga kita Ustaz nanti minta data daripada kalangan terkait, dinas-dinas instansi, terutama Kabupaten Kapar. Sebab dari 28 yang semalam yang diakreditasi itu sangat banyak yang turun. Intinya pemerintah pusat telah menaikkan grade untuk standar ini, tetapi kita masih belum bergerak daripada standar lama. Ini sebenarnya. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk penilaian pada tahun ini sudah instrumen baru. Dengan Pak Nadiem ini memang dia melihat, oh ini nampaknya sekolah ini B, ini A, ini C. Dengan instrumen itu akan teranulir sendiri. Gitu. Jadi ini juga menjadi apa? Menjadi pemikiran bagi kita, terutama bidang pendidikan. Kalau pendidikan kita baik, insya Allah masyarakat juga akan baik, karena kebaikan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pendidikan. Apabila kamu berilmu pengetahuan dan beriman,
akan diangkat derajatnya. Itu terjanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita Ustaz nanti bagaimana infrastruktur sekolah, infrastruktur pendidikan ini jadi baik, insya Allah masyarakat Kampar dan Riau ke depannya akan menjadi baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Di kesempatan ini merupakan waktu yang sangat berbahagia bagi kita semua. Dan saya ada beberapa hal yang ingin disampaikan baik ke Buya Sar ID maupun ke Bung Ardiansa. Yang pertama, tadi sudah diuraikan. Pada umumnya sekolah-sekolah yang direhab yang bersumber dari DAK itu dikelola oleh sekolah, sehingga kalau dikelola oleh sekolah kebanyakan hasilnya lebih memuaskan kalau saya pantau dibandingkan dengan memakai jasa pihak ketiga. Kenapa demikian? Sisa dari pekerjaan, sisa dari anggaran itu ada sekolah itu memanfaatkan, mengalihkan untuk kebutuhan-kebutuhan lain, sehingga ada tambahan pekerjaan dengan dana yang seitu juga. Ini kami lihat sisi positifnya, dan ini mohon dipertahankan. Ini banyak kepala sekolah yang menyampaikan kepada saya aspirasinya supaya dana DAK tetap dilaksanakan oleh dan dikelola oleh pihak sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah harga sawit dan harga karet. Ini juga aspirasi dari masyarakat yang mungkin melalui Pak Ardiansa selaku Komisi 2 DPRD Provinsi Riau. Para petani pada umumnya selalu mengeluh di saat hari Lebaran, Tahun Baru, 17 Agustus, dan momen-momen waktu tertentu lainnya. Itu pada umumnya harga komoditi perkebunan turun. Kalau sekarang petani sudah bisa dengan harga saat ini sudah bisa bernapas, bergembira mereka. Dan ini aspirasi dari masyarakat ini kami teruskan kepada kedua tokoh kita ini untuk bisa dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lagi harganya ini. Apalagi sekarang harga barang sudah tidak seimbang lagi dengan harga karet. Kalau dahulu sekilo gota bisa membeli sampai liter boye. Kalau gini seliter gota, sekilo gota kadang nggak sampai seliter beras. Ini perbandingan harga dulu dengan harga sekarang mungkin begitu. Itu yang kedua poinnya. Yang ketiga, ini masalah pembangunan jalan lajur 2 dari Bangkinang Pekanbaru. Kalau saya nggak salah itu pada konsep Bapak Burhanuddin Husin dulu. 2010 itu sudah gencar dia lobby ke pusat. 2009-2010 dengan harapan 2011 atau menjelang pelaksanaan PON di Riau pada waktu itu, jalur Bangkinang Pekanbaru sudah tuntas lajur 2 itu. Sekarang nampaknya separuh mungkin sudah selesai. Ini berat mungkin di perjuangan dari Bapak Buya kita ini untuk lebih banyak lagi untuk bisa memperjuangkan dana-dana dari pusat untuk daerah kita ini. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Abuya kita membangun jalan, infrastruktur dan segala macam. Sekarang timbul persoalan baru. Khusus untuk Sumber Riau, sebegitu banyak truk-truk yang bertonase berat yang itu yang merusak jalan. Dan kami banyak mendapat informasi mereka banyak merupakan pengusaha-pengusaha. Jadi perlu dibuatkan semacam aturan bagaimana pengusaha-pengusaha ini bisa melewati jalan ini, jalan bisa selamat, usaha bisa berjalan, dan pembangunan bisa pula aman dinikmati oleh masyarakat.
Ini jalan baru dikerjakan seminggu. Besok udah berlubang kembali. Karena tonasenya tidak sesuai lagi dengan kondisi jalan. Jadi apakah kalau dulu ada di rantau itu 1 unit timbang apa tuh? Timbangan mobil itu sekarang sudah nggak berfungsi lagi, saya lihat itu. Jembatan timbang itu. Mohon kepada Bapak Sarul Aidi, apakah memungkinkan kembali jembatan timbang itu difungsikan kembali? Kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk difungsikan kembali, mungkin ada semacam regulasi yang bisa dibuat sehingga bisa jalan bisa diselamatkan. Dan nanti Bapak ini berjuang memperbaiki jalan terus, sementara pihak lain tidak ada untuk memperbaiki atau untuk menyelamatkan jalan itu sendiri. Nah, jadi ini ada 4 butiran yang tadi yang saya sampaikan. Tapi untuk Pak Ardiansah, harga sawit dan karet yang sekarang sudah mulai membaik ini, masyarakat berharap kepada Bapak untuk bisa lebih mempertahankan minimal, kalau tidak bisa meningkatkan harga itu. Mungkin dari OPD-OPD yang berkaitan dengan harga sawit dan harga karet dan harga komoditi perkebunan lainnya, bisa mungkin Bapak komunikasikan dan dipanggil supaya ini bisa diselamatkan, apalagi COVID sekarang ini. Dan yang lainnya itu kami serahkan nanti ke Bapak, ke Buya kita untuk menindaklanjuti dan memberikan penjelasan kepada kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan yang menghubungkan Mama Buya dengan Mama Buya kan? Jadi yang susah, yang parah itu Haji, orang mau ke berobat ke puskesmas itu, dia harus melewati Bangkinang lagi dia. Muter-muter ya? Muter. Jadi kasihan, dan apalagi bagi masyarakat setempat itu yang kerjanya di seberang sini, kadang tukang angke atau yang apa namanya itu tukang sikap apa tuh mamuek. Mamuek itu kan sampai jingkrak naik jembatan pagi. Nah, begitulah pentingnya jembatan tuh. Awak takut sekali besok kalau terjadi kecelakaan itu kan, itu adalah menjadi sesuatu nasi untuk apa pokoknya membuat ya kan, tertahunya lah sakit pula yang timbulnya, bisa jatuh di jembatan karena susahnya melewati. Jadi perkara jembatan gantung ini pagi sudah saya sampaikan juga ke Gubernur waktu itu, waktu dia safari dakwah pada Ramadan yang lalu. Saya konsultasi dengan Sekda dulu. Jadi gimana nih Pak Sekda, kok jembatan kita ini nggak selesai. Katanya sekarang itu mungkin lantaran ada pemeriksaan itu kan, tapi seberapa lama pemeriksaan terus kan, jembatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi gini saja, kata Yusri ketika itu, Sekda kita, besok malam ada safari dakwah gubernur di Islamic Center. Nanti kamu bisa ngomong langsung sama beliau, bisa jadi nanti dalam suasana tanya jawab dan sebagainya. Tapi saya tunggu-tunggu, waktu itu penceramahnya dari Jakarta itu sangat memakan waktu yang lama sekali. Jadi sehingga nggak sampai itu tanya jawab diadakan. Saya tunggu terus, gubernur itu saya pas-pasan ke mobilnya itu, saya bawa proposal itu sekalian. Saya kasihkan sama gubernur sebelum dia berangkat. Gubernur itu diambilnya, disuruhnya ajudan ngambil. Jadi sampai sekarang jembatan itu saya foto kondisinya dan saya buat di situ. Waktu itu saya masih ketua LPM Sepunggu. Karena ketika itu saya memang sudah tidak menjadi ketua lagi, tetapi daripada tidak ada identitas sama sekali, maka saya sebutkan saya selaku ketua LPM Sepunggu. Jadi Pak Haji, sampai kini masyarakat memang menunggu-nunggu Pak Haji. Jembatan itu sangat diperlukan sekali. Jadi kami berharap kepada Pak Haji Sarul Aidi untuk bisa menekan gubernur lah, atau melalui Bu Ardiansah juga kan, walaupun bukan komisi dia, tapi karena tersangkut tahu juga dengan Pemprov Riau, supaya keinginan masyarakat untuk mendapatkan jembatan ini betul-betul hendaknya bisa terrealisasi. Yang dibangun oleh provinsi. Yang di mana lokasinya? Di Salo, Timur, dan Sepunggu.
Jadi itu tidak tuntas, Pak. Jadi sudah terhubung, cuma lantainya belum, sudah berapa tahun? 3 tahun mangkrak, Pak. Oh gitu. Jadi itu dikeluhkan masyarakat. Jadi mereka kira itu bantuan dari pusat. Saya bilang itu provinsi, nanti saya hubungi Pak Kadis. Oke. Sudah 3 tahun itu makanya. Iya, jadi katanya ada pembangunan yang salah, agak mereng atau gimana. Alasannya dulu ketika gubernur ke sini sedang diperiksa BPK. Cuma sampai sekarang belum ada tindakan dan itu sangat dibutuhkan. Jadi Salo Timur dengan Sipunggu ini, Sipunggu itu puskesmasnya, Salo itu puskesmasnya di Sipunggu. Jadi harus memang nyebrang. Jadi menyeberang tapi beda kecamatan. Salo Timur dengan Sipunggu maksudnya. Ya, Kecamatan Salo. Kecamatan Salo, oke. Sudah 3 tahun makanya Kecamatan Kantung ya. Kecamatan Kantung, ya, provinsi, Oke, Pak. siap. Oke. Saya tanyakan sama kabinnya dulu. Ya. Apa tidak lanjutnya? Ya kalau bisa ditindaklanjuti lah, Pak. Sangat vital sekali. Baik. Saya baca. Ya, makasih Pak Kadis. Oke, makasih Wai Wata. Ya. Lain. Jadi sebenarnya salah satu buah yang bisa membesarkan dan menjadikan usaha diri seseorang. Saya malah berharapnya sebagai orang satu kampung, sebagai saudara dekat juga, saya berharap suatu saat beliau ini jadi menteri, tidak lagi hanya jadi legislator. Kemudian saya itu saja, mungkin saya terima kasih. Sebenarnya tadi saya ini sudah dapat warning kalau ibarat main bola ini, ketua kita ini kan suka main bola. Saya sudah kayaknya dapat kartu merah. Sudah sangat sering kegiatan PWI itu tidak saya ikuti gitu. Jadi beliau ini sudah berpesan sekali ini tolong hadir gitu. Dan saya ngomong tadi masih saya daftar, oh bisa kalau hari ini nggak hadir tolong hadir, dia ngomongnya begitu. Biasanya kalau beliau sudah ngomong begitu agak canggih juga Wak, dan karena Wak di PWI ini hanyalah sebagai apa gitu ya Ri? Salo kuaci. Iya. Karena kebetulan memang semenjak beberapa tahun belakangan ini saya memang agak sedikit stop di media untuk mempersiapkan lagi, dan kebetulan sekarang setelah ada kemarin bincang Rina YouTube itu, saya lagi mempersiapkan Rina TV, maksudnya Ruang Indonesia Bicara TV, dan itu nanti akan ada diskusi Pak. Jadi mungkin sekedar sedikit promosi, tuliskan promosi dulu di awal Januari nanti dengan ributnya P3 di Kampar. Mungkin kita nanti akan buka diskusi publik rutin di Kabupaten Kampar. Setelah resmi saya atas nama Ruang Indonesia TV juga. Saya juga mengundang nanti Pak Ardiansah terlebih dahulu untuk hadir juga, lalu Pak Syarul Aidi mungkin seperti saja. Nah, satu tadi kutipan saya adalah ketika Ustadz menyampaikan bahwa apa saja bisa sebenarnya di Kampar ini. Mau di Kampar ini Riau ya Ustadz ya, mau di Riau ini sekolah bebas, tidak ada yang direhab lagi bisa, mau di Riau ini irigasi lagi bisa. Mungkin itu yang tidak pernah dapat clue itu oleh Pemda. Mungkin nanti kita bisa bicarakan itu. Itu saja, mungkin tetap berjuang, saya yakin Syarul Aidi bisa. Saya tahu karakter beliau dan teman-teman saya pikir siap mendukung. Maaf Akhiriani mungkin kita sampai sini karena kebetulan memang saya harus nyetir. Besok pagi ada keluarga yang wisuda dan pagi-pagi saya jadi supir, begitu Pak. Waktu itu Kecamatan Kampar Timur. Nah, masyarakat Kampar Timur ini tidak pernah ada yang duduk di DPRD Kampar. Di 2009 beliaulah penggagas beserta teman-teman lainnya bagaimana menghadirkan orang Kampar Timur di DPRD Kampar, dan saya salah satu di antara dua yang hadir ke DPRD Kampar. Terima kasih Kak Dina, semoga sukses, hati-hati di jalan. Baik, pertama Bang Fahrul Kamal, terima kasih nih terkiolahnya mengingatnya, karena ini memang komisi ini komisi yang sangat sensi ya, dan banyak hal yang menggiurkan dan segala macamnya. Doakan agar bisa selamat. Karena memang kalau sudah jadi target itu bahaya. Tapi ada sebuah yang alhamdulillah di komisi itu sendiri, ada sebuah slogan kita itu namanya fraksi komisi 5. Jadi kita tidak pernah ada perbenturan di komisinya ya. Di komisinya tidak pernah ada perbenturan
karena itu tidak berhubungan dengan ideologi, karena kita bukan berhubungan dengan sesuatu yang bersifat ideologi. Itu berhubungannya dengan pembangunan dan semua kita sepakat. Alhamdulillah itu dirasakan dan mudah-mudahan terjaga. Kemudian yang kedua, bahwasanya untuk sekolah itu yang ada itu sekarang masih terbatas sekolah negeri. Jadi madrasah negeri, ada MTS negeri, madrasah negeri, dan saya sudah minta kemarin datanya dari Kemenak dan sudah buat rekomendasi. Jadi di DPR RI itu satu, memang komisi itu jelas batasannya. Jadi yang berhubungan dengan komisi 5 tak akan bisa dibuat rekomendasi oleh komisi lain. Saya di komisi 5, kalau berhubungan dengan pertanian, perikanan, kelautan, saya nggak bisa buat rekomendasi, nggak bisa mengusulkan. Kalau mau saya programnya, maka saya tukaran dengan satu fraksi atau teman-teman lain di komisi itu. Dia yang buat rekomendasi. Kalau di kita di komisi 5 itu rekomendasi kita, dan itu artinya formal. Jadi kalau kita merekomendasikan sesuatu formal, artinya itu surat kita pribadi, lambang DPR RI, dan kita tanda tangan sendiri. Sehingga kecurigaan hilang. Maka proposal itu kalau memang ada di komisi kita, Allah bisa. Nah, seperti rehab sekolah itu. Jadi sekolah itu masih sebatas sekolah negeri, dan itu pun rehab berat. Nah, untuk rehab ringan atau rehab sedangnya itu memang saya rasa sampai sekarang DAK belum dihapus. Kalau DAK pendidikan masih jalan, Mbak. Masih. Jadi pola, makanya saya katakan mau apa kondisinya. Rehab ringan mungkin kabupaten atau daerah yang bangun. Rehab sedang ambil dari DAK. Rehab berat kasih sama PUPR. Ya, di PUPR kita ambil. Jadi DAK untuk pendidikan rehab sekolah masih jalan. Tetapi di kita PU khususnya, kalau DAK itu enggak ke komisi baginya. DAK itu ke Banggar. Jadi daerah mau dapat DAK, itu Banggar. Kalau saya tidak di Banggar, saya alat kelengkapan lain yang ada saya itu BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi tugasnya itu ke luar negeri, kunjungan ke luar negeri, ketemu dengan parlemen-parlemen dunia. Maka kegiatan kita, seminar-seminarnya internasional. Nah, memang ditanya betul wawasan internasional kita dan bahasa. Miskin sekali rasanya kalau tak dapat bahasa Inggris atau bahasa asing. Terasa sekarang ya? Harus terasa sekarang. Bahasa Arab saya mesti diasah lagi nih. Kemudian bahasa Inggris, wah itu saya menyesal sekali nggak. Dulu sempat saya lancar bahasa Inggris dulu. Sebelum kuliah ke Mesir justru saya kursus di Pilkon ini sempat menjadi asisten Mister. Ada Mister On almarhum, itu guru saya yang membuat saya paham bahasa Inggris itu beliau. Mister On. Dulu ada Mister Rion temannya itu, dan Mister Udo. Nah ini sekarang harus belajar lagi bahasa Inggris karena memang saya di BKSAP dan kebetulan ada ada badan juga di BKSAP itu namanya GKSB, Grup Kerjasama Antar Parlemen, dan seluruh anggota DPR RI itu nanti dibagi 5 orang nanti ke negara 100 negara. Nah saya ketua Grup Kerjasama Antar Parlemen dengan Palestina. Itu lembaga di bawah BKSAP. Dan di BKSAP saya anggota, kemudian di BKSB saya jadi ketua. Tadi saya sambung masalah sekolah tadi, memang sekolah negeri ya. Dan kemudian Bang Gomo itu terkait tadi jalan ya, betul, jalan ini jalan 2 jalur tuh Bang. Jadi begini, ketika saya dilantik
dan ditentukan di Komisi 5. Memang isunya kan sudah oke jalan itu. Rapat kami pertama dengan PU di November itu, rapat pertama, saya lihat dalam DIPA 2020 itu nggak ada. Jadi nggak ada jalan itu. No, tidak ada jalan 2 jalur. Saya pulang Desember ke Riau, saya panggil balai jalan yang kepala balai yang di Sumatera Utara, rapat dengan saya. Waktu itu ada Bang Azwan, ada Kadis PU Kabupaten, ada Yuyun waktu itu DPRD Provinsi Komisi 4. Kita semua tidak ada. Nah, waktu itu saya mengatakan, bagaimana bisa ada supaya diadakan Pak Kadis, Pak Balai gitu. Kita ada sisa tender kok. Maka, oh begitu. Nah, nanti saya sampaikan di RDP. Di RDP saya sampaikan tentang jalan 2 jalur itu. Alhamdulillah masuk itu di Desember itu. Jadi memang di pusat itu pengelolaan keuangan di kementerian itu beda dengan daerah itu. Jadi suatu kegiatan itu bisa aja pindah-pindah. Kan tidak sampai satuan 3. Jadi lokusnya tidak disebutkan. Tidak semuanya disebutkan. Ada yang bentuk program. Nah, yang sisa tender tidak harus. Jadi bisa jadi buat kegiatan tanpa PBNP, Pak. Jadi lebih fleksibel justru di kementeriannya. Kalau kita kan salah saja nama desa itu 1 huruf nggak bisa dilaksanakan. Kalau di kementerian, oh ini proyek sudah diperuntukkan sini nggak bisa, ada hambatan, bisa dipindah. Nah, alhamdulillah itu kemudian katanya sisa tender bisa dilaksanakan setidaknya Desember itu dilelang ya. Sisa tender itu kemudian di bulan apa kemarin? Bulan Maret, bulan apa? Ya. Karena kan tender di kementerian itu rata-rata di Desember, Pak. Ya kan, sisa tender itu ada lebih kurang 70 miliar. Kemudian mau dijadikan kegiatan itu. Cuma pas Maret kita kan COVID. Habis lah karena COVID. Enggak jadi akhirnya tertunda 2021 insyaallah dan ini sudah di tender. Jadi akan bertambah lebih kurang 4 kilo nih dari Kuala itu, Pak. 4 kilo. Nah, tadinya itu 170 miliar. Ada 10 kilo. Cuma kalau 170 miliar itu multi-yes. Kalau multi-yes itu izinnya langsung izin menteri. Itu banyak syarat persyaratnya. Nah, saya tanya ke Balai, kalau dimulai buat multi-yes, Pak, kemudian itu nanti izin menteri banyak syarat, menteri keuangan lagi. Nah, kita ini sedang membangun tol, kan? Iya. Jadi tidak prioritas. Kalau prioritas nanti ketika kita bangun 2 jalur katanya. Jadi perhatian, lebih baik main di kita aja, Pak, katanya. Kita buat 1 year saja, 1 tahun saja, nanti 1 tahun. Maka hanya ada 4 kilo, nilainya itu kalau tidak salah 60-an miliar gitu. 60 miliar. Nah, kemarin saya dengan Balai baru kemarin saya rapat, rencana sisa tender tahun 2021 ini kita jadikan lagi kegiatan ini, rencananya mau kita sambung ini yang jalan M Yamin ini depan bundaran ini ke Salo, ya, Panca. Itu rencananya untuk sisa tender 2021. Ini 2000 rencananya untuk 2021 kalau tidak ada lagi refocusing. Ya, kalau refocusing kan jangankan yang sisa tender, yang akan tender saja bisa terhapus di bawah. Ya, kemudian masalah odol, Pak. Odol itu over dimensi, overloading.
ya itu truk-truk angkutan yang melebihi. Itu kemarin kita sudah ada seminar dengan Kementerian Perhubungan di Pekanbaru, dipusatkan Indonesia ini di Pekanbaru kemarin, dan ini sudah mulai berangsur ditertibkan. Cuma ditanya mengenai jembatan gantung itu, posisi jembatan gantung itu nggak bisa di situ secara ilmu teknisnya nggak bisa di situ, memang harus dipindahkan itu. Nah ini belum bergerak karena kondisi kita yang di Rumah Buya dengan mamanya tuh. jembatan timbang, jembatan timbang di Rantau, jembatan timbang di Rantau yang memang tidak posisi dan tidak fungsi sekarang. Nah, kemudian kita berharap kalau nanti tol ini jadi, jalan-jalan kita ini akan berkurang usahanya. Ya, jalan tol ini jadi, ini jalan tol ini nampaknya hanya sampai memang 13 kotakam. Jadi pemerintah sedang fokus untuk menyelesaikan menurutnya, yaitu menurut kalau kita ini kan cabang nih Pak, bukan ini kan tol Trans Sumatera. Jadi dari Lampung jalan induknya itu sampai ke Aceh, itu yang dikejar. Maka yang kita ini kebetulan karena COVID ini kebetulan sudah bergerak saja HKI dan sudah selesai prasyaratnya, maka tetap jalan. Tapi untuk sambungnya sampai ke Sumbar memang itu sangat lama, karena itu lebih diprioritaskan jalan utamanya, ya ruas utama Lampung Aceh itu. Riau kita kan Pekanbaru Rengat itu termasuk nanti Pekanbaru Rengat, Pekanbaru ke Dumai kan ke Sumatera Utara, ada ke Sumatera Utara, itu yang ruas utamanya. Tidak sampai ke Dumai, tapi kan ada yang ke Duri yang arah ke Binjai itu, arah ke Binjai. Nah itu yang menjadi utamanya. Ke kita ini cabang sebetulnya. Kereta api karena sudah ada tol itu tidak progres. Dari evaluasi kita di perhubungan itu, kereta api ini banyak ngerugi, belum mendesak. Justru kalau kereta api itu kan dari kereta api angkut lagi kan, tapi kalau dengan menggunakan mobil sekali saja sampai ke lama. Nah kita saya kemarin dalam beberapa rapat sudah menginginkan untuk yang strategis itu adalah Roro Dumai Melaka. Artinya Roro itu mobil bisa kita bawa ke Malaysia. Kalau sudah masuk Malaysia, masuk Thailand, masuk bahkan bisa ke Cina dan seterusnya. Karena itu kan sudah satu daratan mereka kan. Asia sudah sampai ke Saudi.